Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Parisa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendelegasian wewenang dan pengambilan keputusan. Baik, ke materi pertama yaitu tentang pendelegasian wewenang. Apa sih pengertian pendelegasian wewenang? Menurut Kesumandja tahun 2010, pendelegasian wewenang adalah pelimpahan wewenang formal dan tanggung jawab kepada seorang bawahan guna menyelesaikan aktivitas tertentu. Kemudian ada wewenang dibagi menjadi 3, ada wewenang lini, staf, dan fungsional. Wewenang lini adalah kekuasaan di mana atasan langsung memberi wewenang kepada bawahan. Kemudian wewenang staf adalah hak yang diberikan oleh satuan-satuan staf atau para spesialis untuk menyarankan, memberi rekomendasi atau konsultasi kepada personalia. Yang terakhir ada wewenang fungsional adalah mereka yang berada dalam bagian tertentu di dalam organisasi, tugasnya diberi kewenangan untuk melakukan kontrol atau koordinasi dengan bagian yang lainnya. Selanjutnya ada pola pendelegasian. Ada beberapa pola pendelegasian yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama ada pendelegasian yang menghasilkan adalah bukan pendelegasian pesuruh. Yang kedua, pendelegasian yang berhasil adalah pendelegasian penata layanan. Yang ketiga ada fokus pendelegasian adalah hasil kerja yang diharapkan tercapai dalam upaya menggapai tujuan akhir dari organisasi. Dan yang terakhir ada pendelegasian dilakukan dengan sikap hormat yang disadarkan atas penghargaan dan kesadaran diri. Selanjutnya, mengapa sih pendelegasian dilakukan? Nah, pendelegasian ini dilakukan agar pemimpin dapat mengembangkan bawahan sehingga lebih memperkuat organisasi dan demi tercapainya efisiensi dan fungsi-fungsi tertentu dalam organisasi. Nah, ada beberapa juga manfaat pendelegasian. Yang pertama, memungkinkan atasan dapat mencapai lebih daripada mereka melayani tugas sendiri. Yang kedua, ada organisasi dapat berfungsi secara efisien. Dan yang terakhir, dapat mengembangkan keahlian bawahan sebagai satu tugas yang diprioritaskan. Nah, ada juga masalah-masalah yang timbul dalam pendelegasian. Yang pertama bisa berupa tugas yang didelegasikan atasan terlalu banyak, jadi tidak sesuai dengan kemampuan bawahan. Yang kedua, tidak ada pelatihan atau in-service training. Yang ketiga, informasi yang kabur atau tidak jelas dari atasan. Kemudian ada delegasi yang efektif. Ada syarat-syarat yang harus diketahui agar delegasi efektif itu seperti apa. Nah, yang pertama, manajer harus memberikan kebebasan kepada bawahan. Yang kedua, komunikasi yang baik antara manajer dan bawahan. Yang ketiga, bisa meningkatkannya kompleksitas tugas yang dilimpahkan dan derajat pelimpahan dalam suatu jangka waktu tertentu. Ada juga beberapa prinsip pendelegasian. Yang pertama ada skalar, yang kedua ada kesatuan pemerintah, dan yang terakhir ada tanggung jawab wewenang dan akuntabilitas. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang pengambilan keputusan. Menurut George R. Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku tertentu dari 2 atau lebih alternatif yang ada. Nah, ada juga beberapa macam-macam keputusan manajemen dibagi menjadi 3, yaitu ada keputusan strategis, ialah keputusan jangka panjang. Yang kedua ada keputusan taktis, yaitu pemilihan keputusan dengan waktu yang singkat. Yang ketiga ada keputusan operasional, yaitu pengambilan keputusan di saat itu juga. Nah, masuk ke tahap-tahap pengambilan keputusan. Ada beberapa tahap-tahap yang harus diketahui. Yang pertama harus mengidentifikasi masalah atau peluang terlebih dahulu. Yang kedua menetapkan tujuan. Yang ketiga mengumpulkan informasi. Yang keempat, menganalisis alternatif. Yang kelima, memilih alternatif yang terbaik. Yang keenam, menerapkan keputusan. Dan yang terakhir, harus memantau dan mengevaluasi hasil. Selanjutnya, ada rumusan masalah dan pemecahannya. Ada beberapa tipe-tipe masalah yang sering muncul. Yang pertama, ada masalah sederhana, dan yang kedua, ada masalah yang rumit, yaitu lebih kompleks. Pemecahan masalahnya, yaitu menurut Polya Suherman tahun 2003, pemecahan masalah membuat 4 langkah fase penyelesaian. Yang pertama, bisa memahami dulu masalahnya seperti apa. Yang kedua, merencanakan penyelesaian. Yang ketiga, menyelesaikan masalah sesuai rencananya. Dan yang terakhir, melakukan pengecekan kembali terhadap semua langkah yang telah dikerjakan. Selanjutnya ada beberapa model pengambilan keputusan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada model rasional, yaitu pola pengambilan keputusan yang ideal dan universal yang artinya harus dengan setepat-tepatnya. Yang kedua ada model agregatif,
yaitu model ini dimanfaatkan konsultan dan tim. Yang ketiga ada model optimis, yaitu dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada. Dan yang terakhir ada model satisficing, yaitu pengambilan keputusan yang memilih alternatif solusi pertama yang memenuhi kriteria keputusan minimal. Sekarang masuk ke materi yang terakhir, yaitu pengambilan keputusan. Ada individu dan kelompok. Pengambilan keputusan individu adalah pengambilan keputusan sesuai dengan hati, hak nurani diri sendiri, diputuskan dengan diri sendiri. Nah, kalau kelompok itu sebaliknya, diputuskan secara bersama-sama dan dengan pola pikir secara bersama-sama. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.